Shalom semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, namaku Represi Eliska Sipayong. Aku alumni dari SMA Swasta Cinta Rakyat Dunhopen Seribu Dolok. Sekarang aku kuliah di Universitas Sumatera Utara, mengambil jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Di video kali ini, saya tujukan untuk pengumpulan tugas mata kuliah Teknologi Informasi, di mana nantinya dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peluang pekerjaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia kerja dari jurusan Sastra Indonesia. Alasan saya memilih jurusan Sastra Indonesia adalah agar saya bisa belajar berbagai skill kebahasaan serta dapat menganalisis sebuah karya sastra. Selain itu, saya juga terinspirasi dari guru bahasa Indonesia ketika saya duduk di bangku SMA. Saya berharap suatu saat nanti saya bisa menjadi seorang dosen sastra Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada peluang pekerjaan dari jurusan Sastra Indonesia. Di tengah-tengah masyarakat, kita mungkin sering mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti, jurusan Sastra Indonesia mau jadi apa kamu? Tidak jelas kerjanya, untuk apa lagi belajar bahasa Indonesia? Di tengah-tengah masyarakat, kita seringkali mendengar hal seperti itu. Seringkali, masyarakat meremehkan jurusan Sastra Indonesia. Mereka mengira sastra Indonesia tidak punya peluang pekerjaan di dunia kerja nanti. Sastra Indonesia memang terlihat mudah, namun tidak semudah yang dibayangkan. Sastra Indonesia tidak hanya mempelajari bahasa Indonesia, seperti yang dipikirkan orang pada umumnya. Sastra Indonesia sendiri terbagi menjadi dua konsentrasi, yaitu linguistik dan sastra. Masing-masing memiliki pekerjaan yang cukup menjanjikan. Ada beberapa prospek kerja dari jurusan Sastra Indonesia. Yang pertama ada tenaga pengajar. Jurusan Sastra Indonesia memiliki peluang kerja di dunia pendidikan. Lulusan Sastra Indonesia bisa menjadi dosen, guru, bahkan tentor les di bimbingan belajar. Seluruh tingkatan pendidikan, mulai dari SD sampai perguruan tinggi mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua ada editor. Saat ini, dunia penerbitan membutuhkan seorang lulusan sastra Indonesia melakukan penyuntingan terhadap buku-buku yang akan terbit. Yang ketiga ada penulis. Tidak perlu ditanyakan lagi bahwa lulusan sastra Indonesia pasti memiliki prospek kerja yang besar di dunia tulis-menulis. Menjadi seorang penulis adalah pekerjaan yang menjanjikan bagi lulusan sastra Indonesia. Sehingga besar dari lulusan sastra Indonesia bisa menjadi seorang penulis. Yang keempat ada jurnalis. Tidak perlu ditanyakan lagi bahwa lulusan sastra Indonesia memiliki peluang besar di dunia jurnalistik. Jurnalis memiliki hubungan dengan dunia tulis-menulis dan mengedepankan aspek membaca dalam penulisannya. Sehingga lulusan sastra cukup ahli terhadap gramatikal kalimat dan harmonisasi antar paragraf. Di zaman modern sekarang ini, semua sudah serba mudah karena ada laptop, komputer, dan jaringan internet. Para penulis bisa dengan mudah mempublikasikan karyanya secara online. Melalui kemajuan teknologi informasi ini, memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kita bisa belajar secara intensif dan interaktif. Di zaman sekarang ini, kita memerlukan pembelajar yang kaya akan media, kaya akan informasi, dan kaya akan komunikasi. Sekarang kita masuk kepada manfaat teknologi informasi pada dunia sastra Indonesia. Apakah teknologi informasi memiliki manfaat pada dunia sastra? Jawabannya ya. Terjadi banyak perubahan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Zaman dahulu, para sastrawan atau penulis yang menciptakan puisi, cerpen, prosa, atau karya sastra lain sangatlah sulit mempublikasikan karya mereka. Penulis pun saat menciptakan karya sastranya menggunakan alat seadanya, misalnya mesin tik.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang peluang pekerjaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia kerja dari jurusan Sastra Indonesia. Semoga apa yang saya ceritakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.